Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sofi Papua Real. Ya, ini teman-teman, sahabat-sahabat, para subscriber dimanapun Anda berada. Ini kita kedatangan tamu, teman-teman lama. Jadi kita sedikit mau berbincang-bincang. Tamu dari Jawa Timur. Nah, ini tamu-tamu dari luar Papua. Luar Papua. Kalau sampai dari mana, Pak? Malang. Malang ya, Malang. Satu Jawa kampung. Jawa Timur. Satu kampung dengan mama saya. Ini juga Jawa Timur semua. Nah, jadi siapa tahu yang mau salam-salam untuk di Jawa Timur, ada keluarga di sana. Mari Bapak Sulis. Nah, boleh salam-salam dulu ke keluarga. Oke, selamat malam sahabat-sahabatku di YouTuber vlognya Mas Sofi Real Papua. Papua Real, maaf. Salam untuk sahabat-sahabatku yang di Jawa, terutama di kota Pasuruan tepatnya. Kita ketemu teman lama yang dari kecil kita saling istilahnya bercanda gurau. Tua-tua udah pada botak semua, ini baru ketemu. Udah belasan tahun. Ke sini. Jadi untuk teman-teman, ini reuni lama. Reuni lama gitu lah. Ya syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam perantauan. Mas Sofi tambah gendut tambah. Sekarang yang menguasai Papua Mas Sofi. Jadi kita berkunjung ke tempat lama. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahim lebih dekat lagi. Oke, ini juga kedatangan teman sahabat baru yang tepatnya dari kota Malang juga, satu kelahiran dengan Mas Sofi. Ya, ini syukur alhamdulillah kita bisa ketemu, walaupun kita ketemunya di dalam perantauan. Disinilah yang menjadikan kita makin lebih dekat, rasa persaudaraan kita. Nah, jadi kita alhamdulillah meskipun di kampung kita jarang ketemu, nah akhirnya kita di perantauan, tepatnya di Jayapura, Kota Raja, di Mako Brimob, Kota Raja, wilayah Jayapura. Atau bapaknya ini yang ada keluarga di sana, siapa tahu temu kangen, bisa salam-salam di video ini ketika bisa. Mari ya, salam sama istri, anak. Ternyata bapak kita si Ono malu-malu ini. Jadi masih malu-malu. Malu kan. Ya, inilah kita cerita-cerita sambil cerita omong kosong. Ambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi saya dulu itu seperti itu, Pak. Kalau untuk mata batin itu, waktu saya itu mulai dari SMP belajar ilmu-ilmu yang ibaratnya saya dulu itu kan nakal, sukanya itu berkelahi. Super Berkelahi saya, pokoknya super nakal. ada yang ibarat kuat, saya nggak mau kalah. Saya sekarang kalah, besok saya datang. Nah disitulah akhirnya saya ketemu banyak orang, sampai di hutan-hutan pun saya kejar. Nah situ saya ketemu, dikasih barang, dikasih amalan. Jadi pemuda-pemuda ilmu yang nggak benar lah. Nah makanya sampai cerita untuk membuka mata batin itu
kadang-kadang kan itu Pak, sebetulnya kalau kita fondasinya nggak kuat itu kalah. nggak ini. Takut Nah, gak kuasai. takutnya itu jadi gini loh, efeknya itu kita membuka mata batin tanpa fondasi agama yang kuat, itu kita bisa sinting, bisa stres, bisa gila. Karena kita ini bagi manusia memanglah kalau kita tidak melihat secara mata nggak akan ketemu, tapi ketika kita diberikan kelebihan sama yang kuasa, berdampingan, melihat begini ada, melihat begini ada. Nah itu kalau nggak kuat ngeri. Makanya banyak yang meminta sama saya tuh ingin gimana sih caranya melihat. Justru toh makhluknya Allah, makhluk yang gaib, ketika menemui orang yang nggak bisa dibuka mata batinnya itu merasa sial. Merasa sial itu dalam 41 hari. Kalau dengan sendirinya mulai ngerti. Nah, kayak tiba-tiba zaman kan nggak terbuka mata batinnya. Ketika zaman jalan dan langsung dia menampakkan diri entah berbentuk apa, mau di pohon, mau di apa. Nah, di situ. Nah, jadi di situ. Itu sial mereka. Pernah aku ngalami kan waktu teman-teman tak pinjamin sebentar, tapi cuma lihat berkas cahaya aja di pohon itu kayak kunang-kunang itu. Bener itu Pak? Banyak macamnya Pak, banyak macamnya. Itu kayak kunang-kunang itu, warnanya ya ada putih, merah, ada yang merah banget, ada yang putih-putih kebiruan itu. Saya berupa sinar. Setelah aku pribadi tidak terlalu tidak berani ya. Cuma kalau lebar apa itu Seperti itu sih. Sebetulnya suara itu. sering saya mendapatkan itu ketika saya dulu ketika saya amalkan sampai masih di rumah ini pun masih saya ngamalkan ilmu itu. Tiap bulannya harus lupa menyan untuk kasih makan. Ada terakhir itu saya kayak tembang giring gitu. Itu penyelarasannya saya menggunakan darah. Saya silet, saya tetesin, ada wayang sekitar 7. Saya tetesin. Itu pun tanpa bekas, hilang. Biasanya kan kelihatan darah kan merah kan. Nah ini saya tetesin ada 7. Nggak ada sama sekali, itu tidak ada bekasnya itu. Coba. Wah itu ngeri. Ngerinya itu mistisnya itu sangat ini. Setiap malam, setiap malam Jumat saya ritualkan. Nah terus-terusan saya sudah tidak saya hiraukan, sudah tidak saya kasih makan apa segala macam, serang diri saya. Saya beristri kedua ditinggalkan. Jadi ibarat saya menemukan hidayah itu, Allah itu mempunyai cara, saya diberikan ujian yang betul-betul saya sudah kayak tidak mampu saat saya. Ini saya Pak saya. Jadi saya nikah 1 bulan. 1 bulan kemudian saya ditinggalkan. 5 tahun saya tutup hati saya untuk masa perempuan. Nah disitulah saya tidak suci. Tidak ada angin, tidak ada hujan, istri saya meninggalkan. Stres Pak saya. Nah, saya sudah lupa dengan amal-amalan apa yang saya punya. Akhirnya saya minta tolong sampai ke Lombok, Makassar. Ya Pak, di Jayapura ini keliling. Gak ada yang tembus. Ya mungkin pengaruhnya karena saya terlalu bernafsu ingin mengembalikan istri saya kalah energi. Nah saya pahamnya di situ. Padahal dia juga sudah kelaparan, nggak bisa tidur.
Nah, akhirnya di situ saya pusing Pak, sudah kesana kemari. Biasanya kan saya minum Mas, dengan begitu kan ada masalah kan saya mabuk sih kan. Ini saya tidak mau mabuk, jadi sampai saya menangis sholat. Nah Ajis mengatakan, saya cerita sama Ajis, Jis, gimana saya punya permasalahan ini aja Mas, zikirkan Al-Fatihah 303 kali. Nanti suatu saat ada yang benar-benar menolong tanpa pamrih. Jadi saya zikirkan Pak, sampai saya menangis zikiran. Nah, saya jalan ke Kerong, Arso, ngopi lah, sudah pusing stres, saya ngopi lah di situ. Nah, ngopi ini saya tiba-tiba orang datang, saya datang begini, langsung tanya saya, Pak ada masalah keluarga, dia bilang. Ah, masalah keluarga apa? Saya bilang gitu. Nggak ada. Bilang, nggak usah tipu Pak. Loh, orang ini nggak kenal, nggak apa. Ya, pakaiannya juga pakai celana pendek. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah, saya penasaran. Rumahnya di mana Pak? Jauh Pak. Saya ikut Pak. Saya ikutin sudah. Akhirnya sampai di rumah, saya cerita masalah keluarga gini. Nah, ternyata di situ sudah Pak. Kalau gitu saya minta tolong, saya bilang itu kembalikan. Iya saya tolong. Nah, ternyata dia melihat saya tahu potensi gitu loh Pak. Oh, ada sedikit bakat Pak ke spiritual. Tapi sepengetahuan saya dulu spiritual atau supranatural itu dengan amalan-amalan ini. Nah akhirnya saya dikenalkanlah dengan ilmunya yang kuasa. Bagaimana kita itu mengenal yang kuasa, nah, bukan hanya cukup mengenal gitu. Di situ Pak akhirnya saya dikasih jikiran saja. Saya dikasih jikiran pas bulan puasa itu. Nah singkat cerita, saya pas tanggal 29 pas bulan Ramadan saya dipanggil lah, sudah jikiran di rumah. Saya datang di rumahnya yang apa Ustadz lah, kita panggil Ustadz lah, saya nggak menyebutkan namanya. Nah akhirnya saya jikiran Pak. Jikiran itu jam 12 malam mulai jikir. Nah ketika di dalam jikiran itu tiba-tiba itu kayak kilat Pak, kayak sinar gitu, kayak petir ada kilat itu, saya kaget kok menghantam ke saya. Langsung saya keluar lah dari kayak ruangan. Saya langsung tanya apa tadi itu. Dia senyum-senyum. Loh, sekarang mau ambil atau tidak? Kalau memang baik untuk jalan saya menuju ke yang kuasa, saya ambil Pak. Saya bilang gitu. Oke, sekarang kamu tahu nggak? Ini bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal 29 ya. Ganjil kan tentang ganjil. Nah inilah yang ditunggu seluruh umat muslim sedunia. Nah itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Saya nggak yakin Pak, bener kan orang yang pendosa rusak seperti saya mendapatkan hal seperti ini. Di situ Pak langsung saya menangis. Masya Allah. Langsung cuma Ustadz itu bilang, Allah itu tidak memandang hambanya seperti apa. Kalau memang sudah mau dikasih hidayah seperti ini, akhirnya saya mengerti Pak. Nah, lambat laun, akhirnya saya dikasih jikiran. Saya tiap malam jikiran istiqomah, sholat hajat jikiran. Di situ saya diperlihatkan semua makhluk-makhluk yang pernah saya pelajari, pernah saya survei, pernah saya tentang. Saya dengan makhluknya nggak takut saya. Mau berubah apapun saya nggak takut. Mau berubah ulang manusia makhluk itu nggak takut saya. Kamu pegang kamu dulu ini, amalanmu dulu ini. Bentuknya itu di dalam pikiran saya, perasaan saya mengatakan, dia bilang ini loh yang kamu pegang, ini loh yang sering kamu suruh untuk
sukai orang, kalau ketika kamu hatimu nggak nyaman sama orang itu, pasti ini yang kamu suka. Nah, jelek. Nah, semua dalam perjalanan saya berzikir itu lengkap saya dikasih tunjuk. Yang membuat saya takut apa? Tempatnya. Ketika kamu mengamalkan hal yang seperti ini, kamu sudah sirik. Kamu sudah sirik. Ini loh tempat. Masya Allah Pak, saya langsung kaget berdiri saya. Itu nyata di dalam jikiran tertunjuk. Makanya saya kalau bercerita seperti ini, kalau tidak sepaham, dipikir saya orang gila. Ini real, apa perjalanan saya mendapatkan hidayah. Saya itu tidak menginginkan ketika saya belajar yang ada yang dibilang kan dalam agama Islam itu kan ada tingkatan. 1 syariat, 2 torekot, hakikat makrifat. Nah, inilah 3 ini saya lulus. Dibimbinglah saya tadi. Saya itu nggak pernah mau minta sesuatu apapun yang inginnya di dalam saya menjalani ilmunya yang kuasa. Saya hanya satu, ingin lebih dekat dengan yang kuasa. Tiap malam lah saya berpikir. Nah, disitulah saya mendapatkan. Nah, untuk mencapai sesuatu, akhirnya saya disuruh puasa 3 hari. Tidak makan, tidak minum. 3 hari sebelum itu. Nah, itu kan ada kita hitungan, kalau kita orang Jawa kan ada hitungan 3 hari itu sama halnya 40 hari. Oh ya. Nah, kan di situ. Iya. Nah, akhirnya pas waktunya siap puasa sudah puasa 3 hari. Selesai Pak, 2 hari itu masih zikir terus saya. 2 hari saya berzikir. Nah, disitulah. Nah, ini saya potong cerita karena panjang itu. Kalau kita kupas 1 malam nggak selesai perjalanan kita berzikir. Nah, ketika saya berzikir Pak, saya itu kan ditemuin para wali yang dalam ilmu agama nggak mungkinlah wali itu akan disebut agama. Kalau menurut saya itu mau petunjuknya yang kuasa didohirkan melalui apa yang kita sudah tawasulkan. Nah, disitulah saya dibimbing. Nah, disitu saya mendapatkan yang dibilang Nur Muhammad dengan nurnya yang kuasa. Masuk bulan yang kayak cerita-cerita di Sunan Kalijaga, ternyata apa yang saya rasakan, apa yang saya jalani itu nyata. Ya kan ada filmnya Sunan Kalijaga ketika dia sudah kayak apa, kan nakal juga toh sejarahnya Sunan Kalijaga. Nah, di situ dibukakan Pak. Nah, ini saya, nah di sini hanya saya bilang, kenapa sama bilang tadi saya ingin lihat. Nah, ya itu tadi saya bilang kalau kita tidak dasari dengan fondasi masalah keagamaan, iman kita, ya orang itu senang Pak. Jangan salah, ketika orang sudah bisa membuka mata batin tanpa fondasi ya, itu makhluk lain-lainnya akan datang, senang sudah itu. Nah, disinilah letaknya kita nanti bisa lurus nggak ke agama kita, keimanan kita. Nah, itu yang menjadikan di dalam agama kita jadi sirik, mempercayai yang akhirnya kita bisa mengatakan. Tapi kalau iman kita, fondasi kita kuat, nggak ada itu. Meskipun kita bisa melihat, kalau kita tidak ingin, nggak akan. Nah, kalau setan kebre-kebre aja, ya bukannya sombong kan enggak. Makomnya sudah. Ketika dia bisa ngeliatin, berarti dia makomnya tinggi. Makom itu. Jadi levelnya. Iya. Nah,
orang yang suka berzikir, apalagi istiqomah, panas lah Pak, makhluk-makhluk yang sesat. Di situ Pak, saya nggak pernah namanya saya ingin punya ilmu ini, punya ilmu itu. Nah, ketika saya ingin mendekat yang kuasa dengan perjalanan saya, nah, dalam torekot saya ini, akhirnya saya diberikanlah bonus. Nah, bonusnya apa? Yaitu tadi, satu, mata batin lebih terbuka. Awalnya sudah terbuka, lebih terbuka lagi. Itu saya tingkatannya ada 3 kali Pak. 3 kali terbuka mata batin. Oke, kamu bisa melihat, tapi samar-samar itu. Oh, bentuknya seperti ini, samar Pak. Tapi memang kita merasakan ada, tapi samar. Istilahnya kalau mau menjelaskan masih meraba dulu. Meraba. Nah, ketika kita lebih istiqomah, Allah mengijabahi bahwa jalanmu seperti ini untuk spiritual, kebanyakan di situ. Akhirnya indera keenam lagi muncul. Kalau sudah ke indera keenam, titik fokus ada kita di sini. Melihatnya sudah dengan mata. Mata. Kalau ini kan hati, mata batin toh. Jadi melihat itu, oh betulnya batin. Nah, jalurnya muncul lagi sini. Nah, ini memvisualisasikan ini. Oh, seperti ini. Tapi kalau sudah indera keenam, nah itu jelas mata sudah lihat. Jadi gimana ya? Ya di situlah Pak, saya namanya belajar seperti itu, nggak ada suatu keinginan saya menjadi orang bisa atau orang apa, bisa melihat orang atau apa. Ternyata yang kuasa itu memberikan jalan lain. Saya diberi bonus itu gitu. Terus tanya itu masalah orang mengamalkan lah, istilahnya ini yang namanya benar apa enggak. Katakan satu sumber lah, Iya. Saya katakan orang 3, orang 4 lah. Dia itu walaupun belajar satu arah, jalan satu tujuan, tapi kadang-kadang punya kelebihan beda-beda. Nah benar itu. Istilahnya kayak orang kerja itu upahnya sendiri. Betul. Kali itu saya nyatakan betul. Karena gini Pak, perjalanan manusia itu berbeda. Meskipun satu sumber ilmu. Iya. Nah, kan saya sampan gurunya, saya dengan ini berguru sama. Amalkan ini. Itu berbeda. Berbeda. Ya, contohnya seperti ini. Kita mau ke Kota Raja. Kita dari Arsok. Ada yang lurus cepat, ada yang belok-belok. Tapi tujuan sama. Nah, kenapa berbeda? Kadang-kadang gini. Orang berzikir, orang mengamalkan. Kalau tidak ada yang mengawasi, yang masuk ini sudah berjalan. Beda amalan, beda ilmunya yang kuasa. Kalau amalan itu ilmu, supranatural dengan spiritual juga beda. Inilah yang dinamakan kita ini belajar ilmu hikmah. Ujung-ujungnya sama, cuma penjabarannya yang kita lakukan ilmu yang kuasa ini kan ada yang bilang haji rosok. Nah itu Pak, ilmu hikmah kalau dari pondok pesantren. Dan ilmu-ilmu yang seperti ini gus-gus saja. Jadi saya belajar di Ustaz itu kan seperti itu. Sampai orang itu heran dengan saya itu heran. Orang belajar yang bertahun-tahun dengan petunjuk yang kuasa, saya sudah mencapai di titik itu.
sebetulnya saya nggak mau cerita. Jadi kalau untuk kembali ke membuka mata batin, ya itu tadi Pak, kalau macam saya kembali ke ilmu hak. Ketika orang itu nggak minta tolong sama saya nggak bisa melihat, karena berdosa. Kembali ke ajaran dan tuntunan agama kita, Al-Quran, itu kita sudah mendahului yang kuasa. Kita bukan peramal. Nah, tapi ketika versinya berbeda, Pak saya minta tolong, nah, berarti saya punya hak. Karena sampai sudah meminta tolong, berarti dipasrahkan ke saya. Itu saya bisa, oh sampai seperti ini ya, seperti ini. Dan itu yang kuasa. Saya nggak pernah namanya menunjukkan bahwa saya bisa. Nggak pernah Pak saya. Cumanya dengan jalannya yang kuasa. Orang lewat mimpi datang itu ke saya ya. Saya nggak kenal nggak apa. Loh ibu ini dari mana? Gitu. Saya dari jauh. Loh ada perlu siapa? Saya mencari yang namanya Sofi. Loh, saya sendiri, saya bilang gitu. Loh kenapa kesini Bu? Saya punya sakit apa? Dadanya, terus ke perutnya. Saya sudah periksakan kemana-mana, tapi ke medisnya sudah, tapi nggak ada penyakitnya. Loh kok bisa? Saya bilang gitu. Ya seperti itu sih. Sampai yang dironsenkan itu Pak dikasih tunjuk saya. Ini loh saya sudah ronsen. Gitu. Loh, ibu tahu saya dari mana? Jadi begini, nah, saya sholat tahajud. Gitu. Saya sholat tahajud. Nah terus saya dimimpiin. Ketika tidur saya dimimpiin. Kamu carilah yang namanya Sofi. Ya di alamatnya jadi dikasih tahu. Gitu. Makanya kok pas saya di rumah juga. Ya jadi itulah. Akhirnya saya bertanya, oh seperti itu Bu. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya hanya bisa berdoa saja gitu. Untuk meminta ke yang kuasa. Saya mohon maaf apabila doa saya nggak terkabul, itu salah saya. Salah pribadi saya, bukan salahnya yang kuasa. Mungkin saya dalam menjalani ilmu ini, ilmu yang kuasa, mungkin saya belum apa yang diperintahkan belum saya jalan. Tapi wallahu a'lam Pak. Ketika saya pegang, alhamdulillah, dia langsung ringan. Iya, ibunya ngomong. Saya mau diamplopin, itu banyak. Kayaknya orang kaya. Saya nggak mau. Karena kita mempunyai ilmu kalau nggak bermanfaat bagi orang juga apa. Orang sudah susah masa kita minta. Dia paksa Pak. Saya bilang oke Bu, saya ambil. Cumanya saya menitip ke ibu. Tolong sedekahkan ke anak yatim piatu. Sampai sekarang itu datang berapa kali? 2 kali saja. 2 kali itu pun dia sudah nggak saya obatin, cuma cerita. Nah sekarang itu tidak ada, nggak ada lagi apa? Nggak ada beritanya lagi. Loh ini makhluk benar? Ini manusia betul kah atau apa kan gitu saya? Kabar. Biasanya kan ada orang seperti itu selalu ngabarin ada apa-apa, aduh minta tolong gitu. Apa yang saya alami sekarang gitu loh. Ada yang saya bantu ketika mau jalan ke sana atau ada apa perasaan yang nggak enak pasti nelpon. Kenapa saya ini kok sama sekali langsung hilang. Ya Allah. Saya jadi bingung. Itu saya tidak menggunakan ilmu apa, tidak. Saya hanya minta ke Allah
doa saya bahasa Indonesia dengan doa yang sehari-hari kita gunakan, itu saja. Coba. Dan ibarat kuasanya kuasa. Sembuh. Saya juga sendiri bingung. Padahal waktu itu barusan orang itu yang saya sembuhkan. Barusan orang itu yang saya tangani. Iya, saya nggak pernah mengatakan, mari sini, saya sembuhkan. Enggak. Saya bingung. Ya Allah. Makanya ketika saya mengetahui dengan ilmu hikmah ini, kita lebih mendekatkan diri ke yang kuasa. Kayak kerisa apa itu saya nggak perlu. Dulunya saya meminta ke makhluknya Allah yang goib. Nah, kenapa kita nggak minta yang goib? Jadi dalam artian gini loh Pak, kenalilah dirimu sendiri, baru kamu akan mengenal yang kuasa. Woi, siapa? Nah, kajilah dulu. Coba, kenalilah dirimu sendiri, baru kamu mengenal yang kuasa. Memang disinilah kita dibutuhkan kepercayaan, keyakinan. Kita yakin adanya Allah, yakin, semua yakin. Nah, tapi yakinnya seberapa? Nah inilah Pak, yang kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih saya selalu sholat, saya selalu berdoa, kok nggak terijabah? Pasti ada muncul pertanyaan di sini. Saya sudah menjalankan perintahnya yang baik. Nah inilah bentuk yakin. Nah haikul yakinmu gimana? Semua itu ada tata caranya masing-masing untuk menuju proses kesembuhan. Kita manusia, saya dulu pribadi Pak, begitu Allah Akbar, oh teman bikin apa, oh saya masih punya hutang di sana. Nah, tapi kalau kita sudah melangkah ke situ, tertorepot, yang hutang. Allah Akbar hanya satu Allah yang kita benar-benar kita menuju Allah sholatnya. Kalau kita dulu kan begitu Allah Akbar masih ingat kemana-mana kita sholat. Susah tuh. Memang susah Pak. Dengan hal seperti ini kita tidak bisa. Kalau hanya sekedar cerita, baru kita tidak melangkah, itu susah kita mencari langkah. Perjalanan saya, nah, biar kuncinya semua itu tidak putus, hanya situ kita sudah mendapatkan ini, baru cukup segitu, itu yang nggak benar. Karena apapun bentuknya, kita ini kan beribadah, biarkan ibadah. Tak pernah namanya saya itu dibilang, oh saya ini nggak bisa. Malah saya nggak merasa nggak bisa. Tapi ketika dihadapkan orang yang meminta tolong, itu berjalan dengan sendirinya. Saya sholat aja, habis sholat aja muncul, ini loh obatnya, bacakan ini loh, bacakan ini, doa ini, doa ini. Seperti ini. Ya mungkin kalau dia di YouTube saya nggak paham dengan adanya cara pengobatannya, ya mungkin ada betulnya juga, makanya kita juga bisa ambil sisi positifnya. Saya sering nonton kayak gitu. Nggak bisa kita nambah wawasan kayak sama Profi gitu. Iya.
Kalau Gus Taufik benar, ya itulah yang saya pelajari. Kenapa kadang saya menyimak YouTube-nya orang, zikir nafas, zikir ini ketemu ini. Nah, ketika saya menonton itu, loh ini sudah saya jalani, loh ini sudah level-levelnya tuh sudah saya jalani semua. Oh iya, jadi kita memastikan apa yang petunjuknya Allah, kayak Gus Taufik atau apa itu kan sudah berarti dia sudah berjalan duluan kan ya. Nah di sini saya pembuktian dengan petunjuk langsung ketika kita berzikir. Dan ketika kita berzikir, Pak, petunjuk itu langsung bilang, oh kamu ini loh seperti ini, ngobrol kita ini. Itulah yang dinamakan guru, yang sebetulnya guru adalah guru saja. Makanya kenalilah dirimu, akan mengenal Tuhanmu dan akan tahu sejatinya dirimu itu siapa. Itu yang namanya guru saja. Disinilah ilmu yang kuasa. Dialah yang membimbing kita. Tapi kita harus bisa membedakan tipis lagi. Jangan sampai setan. Harus bisa membedakan, Pak. Jangan asal terima. Makanya segala sesuatu kita berzikiran, jangan asal zikir. Karena makhluk lain itu akan senang orang yang berzikir. Tetapi kalau kita tahu kunci, ini benar-benar dari yang kuasa atau tidak, kita terapkan kunci tersebut. Ya kita nggak salah-salah. Mempelajari hal yang seperti itu, kalau awal harus ada pemikiran. Nggak bisa kita jalan. Karena ketika kita mendapatkan petunjuk, kita harus komunikasi. Apa? Benar Pak, kayak Gus Taufik. Yang penting kayak orang-orang kayak Ustadz Ujang Bustami atau apa dengan yang pembasmi dukun itu, kalau menurut saya itu ada benernya dan ada tidaknya gitu loh. Ada settingannya. Kalau saya membaca real-realnya saya tahu, oh ini bukan. Jadi disitulah pengalaman itu. Settingan. Kenapa orang langsung bisa kaku? Orang dibilang ilmu laduni. Ilmu laduni yang sebenarnya bukan itu. Benar kaku memang benar Pak. Tapi karena yang terbiasa dipancing emosinya benar-benar. Ternyata apa di bawah kemudian settingan kan? Karena yang untuk konten. Tapi kan mengedukasi. Makanya saya membuat channel seperti ini. Ya, saya bersyukur kalau beliau-beliau itu yang di luar sana, yang di Jawa atau apa. Saya bersyukur kalau melihat konten saya. Bisa lagi kita menambah ilmu. Kita cerita seperti ini nggak bisa lebih mendalam apa yang kita zikirkan, apa segala macam, karena mengarah ke hal proyek. Mungkin para saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mendengar kisah saya, yang mengetahui tentang zikir nafas, ilmu hikmah, taulah. Nah, ini coba ada komen apa? Nah, di Pasuruan pesantren kan.
Saya berapa bulan yang lalu itu cuma mendapatkan petunjuk, saya suruh ke Gus Jafar. Nah, Pasuruan. kalau kayak Gus Jafar sudah lain, Pak. Kan kayak gini. Bukan saya mengatasnamakan bahwa dia itu Allah, tidak. Tapi sifat-sifatnya Allah ada. Orang itu sudah diambil akal sehatnya tidak. Hanya sifatnya Allah. Ngomong sih ngomong ya pun. Belum tentu sampai setiap hari-hari ngikuti dia didoakan sama dia. Tidak. Allah memberikan bagaimana? Kan semaunya yang kuasa. Orang dikasih rezeki kita tidak. Semaunya yang kuasa. Seperti itu pula. Ucapan dengan seperti itu. Meskipun setiap hari, oh saya doakan kamu cepat kaya. Enggak, saya doakan cepat jodoh. Enggak. Kan gitu sifatnya. Mana tahu orang cantik dia sekarang. Mana tahu uang. Tapi cari uang gampang. Enggak tahu uangnya dari mana. Malah dia gampang. Nah, pikir orang kayak orang gila, jangan salah. Udah wali dulu. Kita ini belum ada apa-apa. Jangan salah Pak, kita mengenal ilmunya yang kuasa. Ujiannya sangat berat. Jangan salah, ujiannya sangat berat. Jangan pikir saya seperti ini. Wah, Masya Allah ujiannya. Nah inilah bahwa yang kuasa itu ingin menunjukkan keimanan kamu di mana dengan ujian. Jangan salah paham ketika kita sudah dekat dengan Allah nggak diberikan ujian, lebih parah lagi. Lebih parah. Karena Allah nggak mau didoakan. Saya memahami ini, kalau tidak melangkah memang susah. Hanya kalau kita mendengar susah. Ya, cuma itulah sekedar cerita pengalaman. Makanya kenapa saya bikin channel Sofi Papua Aril, ya untuk kehidupan saya, perjalanan saya dari mulai kelam sampai saya mendapatkan hidayah. Dan bukan sebatas kita mendapatkan hidayah, perjalanan lagi lebih ingin mendekatkan diri itu, Masya Allah, kayak diambilin semua Pak barang-barang itu, harta, dikasih ujian, kerjaan. Iya Pak. Cobaan demi cobaan. Baru-barusan ini saya dikasih ujian, ditipu 10 juta. Coba. Padahal kalau secara ini Pak, masalah agama, saya komunikasi sama beliau ini, oh hebat ya, sampai mengatakan sumpah demi Allah, demi Rasulullah, tapi dia penipu. Nah, di sini letaknya keimanan kita. Ketika kita diberikan ujian, saya tolong Mas, banyak. Ketika kita diberikan ujian, dulunya sebelum mengenal yang kuasa, ilmu yang kuasa, mendalami ilmu agama, saya jangankan kehilangan 10 juta, 500.000 aja hati kita mendongkol yang minta ampun.
Tapi ketika kita mengenal itu, ya Allah, saya langsung sadar. Kalau memang dengan harta saya yang sekian, 10 juta ini, kalau memang ini sudah kuasamu, rencanamu, ujianmu, ya, ujianmu ya Allah, saya pasrah. Karena ini sudah Engkau tentukan. Saya hanya mengucap itu, nggak ada Pak rasa di hati saya. Nah itulah rahmatnya yang kuasa diturunkan. Mau makan itu kan? Beli toh. Nggak ada cemilan. Itu keripik-keripik itu ada itu. Inilah ada, masih ada ini. Itu sayangnya baru sampai gitu Pak. Ya Allah, kalau memang dengan harta ini bisa membersihkan dari hal-hal yang selama saya mencari ini tidak betul, saya yang bersihkan. 10 juta Pak, besoknya saya nggak bisa makan. Tapi dengan banyak Pak, ada saja yang datang. Ya, beginilah para sahabat, teman-teman, kita berdiskusi, sharing-sharing cerita tentang kehidupan dan pengalaman. Mungkin cukup sekian, atau masih ada mau disalam-salami lagi? Makasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.